Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputar Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Dapatkah Pi Network mencapai nilai konsensus global yang adil untuk mata uang kriptonya? Sebagai anggota komunitas Pi Network, Anda mungkin pernah mendengar diskusi seputar penentuan nilai wajar mata uang kripto Pi melalui pencapaian konsensus global. Meskipun secara teori merupakan ide yang menarik yang akan memberikan manfaat bagi semua anggota Pi, Anda mungkin mempertanyakan apakah menetapkan harga universal yang disepakatin oleh semua orang benar-benar layak. Nah, kita akan menganalisis faktor-faktor kompleks yang mendorong penilaian mata uang kripto, memeriksa dinamika pasar dari penawaran dan permintaan. Dengan memahami kekuatan yang mempengaruhi penetapan harga di dunia nyata, Anda dapat mengevaluasi dengan lebih baik apakah jaringan Pi dapat secara realistis mencapai tujuan ambisiusnya berupa nilai yang diterima secara global hanya melalui konsensus komunitas. Meskipun merupakan upaya yang menantang, kesatuan dalam tujuan yang sama tidak dapat disangkal telah menjadi ciri khas jaringan Pi sejauh ini. Memahami perdebatan seputar nilai konsensus global jaringan Pi, konsep nilai konsensus global, gagasan dibalik nilai konsensus global atau GCP untuk Pi adalah jika cukup banyak basis pengguna Pi yang menyetujui suatu harga, maka harga tersebut akan diterima oleh pasar mata uang kripto yang lebih luas. Para pendukungnya berpendapat bahwa dengan banyaknya pengikut Pi yang setia, Pi bisa berhasil ketika koin lain gagal. Peran penawaran dan permintaan. Namun, sebagian besar ekonom berpendapat bahwa penawaran dan permintaan bukan konsensus yang pada akhirnya menentukan nilai suatu aset. Jika lebih banyak investor yang ingin membeli Pi daripada menjualnya, maka harganya akan naik, dan sebaliknya pasokan Pi yang terbatas berarti bahwa seiring dengan meningkatnya permintaan dari waktu ke waktu, harga akan cenderung naik. Keadaan debat saat ini. Saat ini, GCP masih lebih tinggi dari perkiraan para ahli mengenai nilai Pi, yang menunjukkan bahwa para pendukung tidak bersedia menerima angka yang lebih rendah. Meskipun tim Pi Network telah mengakui popularitas GCP di media sosial, mereka berpendapat bahwa nilai akhir aset tersebut akan bergantung pada pasar terbuka. Apa artinya bagi nilai Pi? Jika permintaan koin Pi cukup tinggi di pasar terbuka, nilainya dapat meningkat secara signifikan seiring berjalannya waktu, sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi para pionir awal. Namun, tidak ada jaminan, dan Pi mungkin kesulitan untuk mencapai nilai yang tinggi jika tidak dapat menarik cukup banyak investor atau menemukan kegunaan di dunia nyata. Perdebatan seputar GCP menyorotin keinginan agar Pi berhasil. Namun jaringan tersebut masih menghadapi banyak tantangan dalam menghadirkan mata uang kripto yang berharga. Faktor-faktor yang sangat menentukan nilai dan harga cryptocurrency, penawaran dan permintaan. Faktor paling signifikan yang menentukan nilai mata uang kripto adalah penawaran dan permintaan. Jika jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan penjual, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli, maka harga akan turun. Pi Network saat ini memiliki persediaan koin yang besar, tetapi cara penggunaannya terbatas, sehingga permintaannya tetap rendah. Jika proyek mencapai adopsi arus utama dan lebih banyak kasus penggunaan koin Pi, permintaan akan meningkat. Utilitas dan adopsi. Utilitas dan adopsi mata uang kripto juga mempengaruhi nilainya. Koin Pi saat ini memiliki kegunaan terbatas karena Anda tidak dapat menggunakannya untuk membeli atau membeli barang atau jasa ya.
Karena semakin banyak orang yang mengadopsi jaringan Pi dan koin Pi diterima secara umum, nilainya akan meningkat. Adopsi yang meluas berarti lebih banyak volume perdagangan dan likuiditas yang biasanya menghasilkan penilaian pasar yang lebih tinggi. Kelangkaan dan inflasi. Beberapa mata uang kripto seperti Bitcoin memiliki persediaan tetap, sehingga merupakan aset yang langka. Pi Network menciptakan koin Pi baru melalui penambangan. Jadi koin yang bersifat inflasi. Meskipun inflasi mengurangi kelangkaan dan dapat memberikan tekanan pada harga, jaringan Pi bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jika inflasi melebihi permintaan dan adopsi, nilai koin Pi mungkin turun. Nah, banyak yang berspekulasi di pasar mata uang kripto juga mempengaruhi nilai dan harga. Ketika investor yakin suatu koin akan naik nilainya secara substansial, seiring berjalannya waktu, mereka akan membeli lebih banyak koin tersebut. Permintaan yang dipicu spekulasi ini dapat menaikkan harga dengan cepat. Namun, jika sentimen optimis memudar, permintaan, harga, dan spekulatif mungkin akan anjlok. Pi Network akan membutuhkan utilitas dan adopsi dunia nyata, bukan hanya spekulasi. Untuk mencapai nilai koin Pi yang berkelanjutan dan berjangka panjang, singkatnya faktor-faktor yang benar-benar menentukan nilai dan harga mata uang kripto sangatlah kompleks. Untuk jaringan Pi, pendorong utamanya adalah adopsi arus utama dan kasus penggunaan yang meningkatkan permintaan, mengendalikan inflasi dan kelangkaan, serta membatasi spekulasi. Jika proyek dapat mencapai keseimbangan yang dapat dari elemen-elemen ini, koin Pi dapat mencapai nilai konsensus globalnya. Nah, bisakah Pi mencapai konsensus harga global yang realistis? Pi Network bertujuan untuk mengembangkan mata uang kripto yang mencapai adopsi arus utama. Agar PC ini menjadi kenyataan, Pi harus menetapkan nilai yang realistis di pasar global. Beberapa peminat Pi mengusulkan penentuan nilai konsensus global atau GCP melalui pemungutan suara komunitas. Namun, sebagian besar ekonom berpendapat bahwa kekuatan pasar berupa penawaran dan permintaan, bukan suara yang menentukan nilai suatu aset. Di mana penawaran dan permintaan? Prinsip penawaran dan permintaan menunjukkan bahwa nilai Pi akan bergantung pada keseimbangan antara beberapa pionir Pi yang ingin membeli atau menjual koin mereka. Ketika lebih banyak pionir yang ingin membeli Pi daripada menjualnya, harganya akan naik. Sebaliknya, ketika lebih banyak pionir yang menjual daripada membeli, seharusnya harga akan turun. Terbatasnya pasokan koin Pi juga berdampak pada nilainya. Ketika permintaan Pi meningkat seiring berjalannya waktu, namun pasokan tetap, teori ekonom memperkirakan harga akan meningkat. Tantangan dalam global menentukan GCP. Para pendukungnya berpendapat bahwa GCP dapat menjadikan nilai Pi adil dan membangun komunitas. Namun ada beberapa permasalahan yang mempersulit penentuan GCP. Pertama, para pionir kemungkinan besar mempunyai pandangan beragam dan subjektif ya mengenai harga yang wajar. Pemungutan suara mungkin tidak dapat mendamaikan perbedaan-perbedaan ini. Kedua, para pionir dapat memberikan suara secara strategis untuk memanipulasi GCP demi keuntungan mereka. Terakhir, GCP membuat berisiko memutuskan nilai Pi daripada kekuatan pasar dunia nyata. Jika GCP tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ditanggung pasar, hal ini dapat menghambat potensi arus utama. Jalur ke depan yang didorong pasar. Daripada menentukan GCP, tim inti Pi harus berfokus pada pembuatan produk yang bermanfaat, mengembangkan jaringan, dan memfasilitasi pasar terbuka di mana para pionir dapat bertukar Pi. Ketika utilitas dan adopsi Pi meningkat seiring berjalannya waktu, harga keseimbangan akan muncul berdasarkan interaksi nyata antara pembeli dan penjual. Meskipun membangun komunitas itu penting, GCP beresiko memusatkan kendali atas nilai Pi sehingga dapat berdampak negatif terhadap adopsi arus utama. Dengan mengambil pendekatan berbasis pasar, tim inti Pi dapat memperdayakan para pionir untuk menentukan nilai Pi
melalui pertukaran bebas mereka sendiri. Jalur ini selaras dengan visi desentralisasi Pi yang menawarkan peluang terbesar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, kawan-kawan, ya, begitulah informasinya. Semoga saja ya informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, memahamin ya. Nah, menambah ilmu kita. Oke kawan-kawan, ya. Sekali lagi ini kerjasama di ya seluruh pioner ya di seluruh dunia atau pioner global untuk memperdayakan koinnya di GCP, tentunya 314.159 US dollar. Karena ya banyak para ahli ya ekonom yang berpendapat berbeda ya kawan-kawan, tapi kita selaku pioner harus bersatu untuk menentukan nilai konsensus global atau GCP-nya ya, dengan memperdayakan koinnya agar harga GCP ya menang. Oke kawan-kawan, jaga koinnya, jaga proses sandinya, karena ini adalah aset kebebasan finansial di masa depan buat para pioner. Oke, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.